Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rina Agustin dengan NIM 2024 10 10 10 15 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan saya dalam mengerjakan modul 2 praktik data mining dengan topik eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Jadi langsung saja pada soal yang pertama, yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dataset? Nah, dataset adalah sebuah kumpulan data yang bersifat sebagai himpunan data yang berasal dari informasi-informasi yang sudah didapatkan di masa sebelumnya, dan di mana data-data ini sudah siap untuk diolah kembali menjadi informasi baru. Kemudian yang dimaksud dengan data training adalah data yang biasanya digunakan untuk melatih suatu algoritma. Kemudian ada yang dinamakan juga data testing, yaitu data yang digunakan untuk mengetahui performa dari algoritma yang sudah dilatih sebelumnya. Jadi data testing ini merupakan proses kelanjutan dari data training dalam training set. Kemudian soal selanjutnya yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Yaitu yang pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan penentuan atribut yang bisa berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri dari suatu data. Kemudian dari atribut yang sudah ditentukan tadi diisi oleh data-datanya. Jadi mengisi atribut yang sudah ditentukan dengan data. Kemudian dari data atribut data yang sudah diisi tadi ditentukan pola dari data-datanya. Dan kemudian setelah ada data dan pola dari datanya sudah ditentukan, kita tinggal menentukan kelas yang dihasilkan atau yang dimiliki dari data tersebut berdasarkan nilai atributnya. Sehingga terbentuklah dataset karena sudah ada atributnya, isi datanya, dan ada kelasnya. Selanjutnya, jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, di sini ada contoh sedikit dari dataset iris. Nah, di sini yang pertama ada atribut dataset iris. Nah, apa sih atribut dataset iris? Yaitu merupakan karakteristik dari dataset modul di mana pada dataset iris ini yang berisi hasil penelitian jenis bunga dengan fokus penelitiannya itu berfokus pada bagian iris bunga, yaitu ada petal dan sepal. Dan di sini atributnya itu ada sepal length, sepal weight, petal length, dan petal weight. Nah, dengan artian dari setiap atributnya yaitu sepal weight merupakan lebar mahkota bunga, kemudian sepal length merupakan panjang mahkota bunga, kemudian petal weight merupakan lebar kelopak, lalu ada petal length yang merupakan panjang kelopak. Kemudian ada yang dinamakan dengan kelas dataset iris. Nah, apa itu? Yaitu merupakan klasifikator atau pembagi dari hasil data atribut iris yang digunakan menjadi label jenis iris. Nah, di mana pada dataset ini yang digunakan menjadi label merupakan sampel jenis tanaman, yaitu ada Setosa, Virginica, dan Versicolor. Kemudian soal selanjutnya yaitu masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy, kemudian pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu ada Setosa, Versicolor, Virginica, dan Unknown. Jadi di sini yang perlu dilakukan pertama adalah mengimport matplotlib.pyplot untuk agar bisa mengakses library matplotlib. Kemudian dialiaskan menjadi PLT, sehingga nanti kita memanggilnya hanya perlu menggunakan PLT. Kemudian import NumPy as np untuk mengakses perintah dalam library NumPy. Kemudian dialiaskan np. Selanjutnya untuk membuat array 2 dimensi, di sini yang pertama ada
variabel. Di sini saya menggunakan nama variabel setosa untuk array kelas setosa, yaitu dengan membuat array dengan np.array, kemudian buka kurung, isi array-nya. Karena di sini 2 dimensi, jadi membutuhkan kurung kotak pertama, kemudian kurung kotak lagi untuk setiap baris datanya. Di sini berisikan data pada kelas setosa. Kemudian untuk menampilkannya tinggal menjalankan perintah print. Selanjutnya untuk versi color sama prosesnya, yaitu menggunakan variabel. Di sini versi color sama dengan np.array, kemudian dimasukkan nilai array-nya karena 2 dimensi, jadi dibutuhkan kurung kotak pertama, kemudian kurung kotak lagi untuk data setiap barisnya. Kemudian untuk menampilkannya menggunakan print. Di sini keterangannya versi color, kemudian dipanggil variabel versi color-nya. Kemudian ada Virginica, sama variabelnya di sini Virginica, kemudian np.array, tinggal dimasukkan nilai array-nya. Kemudian ditampilkan dengan perintah print dan dipanggil variabel Virginica. Lalu untuk unknown juga sama, di sini variabel unknown, kemudian dibuat np.array dengan isi data array dari unknown-nya, terus ditampilkan dengan perintah print, kemudian dipanggil variabel unknown. Nah, sehingga ketika dijalankan, di sini terprint atau tertampil setosa dengan array 2 dimensi, kemudian versi color dan Virginica, lalu ada unknown. Kemudian soal selanjutnya adalah buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Kemudian berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, di sini pertama itu kita buat yang A dulu, yaitu separaling dan peta weight. Di sini saya membuat variabel terlebih dahulu. Di sini ada setosa underscore SL, kemudian setosa underscore PW, di mana SL dan PW ini untuk inisial dari separaling dan peta weight. Kemudian untuk yang Virginica, versi color dan unknown sama, tinggal menambahkan underscore SL dan underscore PW. Kemudian di sini kan ada hint, gunakan perintah scatter dan operasi slicing untuk mempermudah. Jadi di sini setiap variabel yang sudah dibuat tadi diisikan dengan array yang di slicing. Nah, di sini slicingnya menggunakan indeks titik 2,3. Ya, jadi yang dimaksud titik 2,3 itu, titik 2 itu berarti semua baris. Jadi yang titik 2 ini merupakan baris. Jadi semua baris. Indeks semua baris, kemudian koma 3, yang 3 ini merupakan kolom. Jadi di sini kan sepalength ini kolom G ini kan. Nah, itu merupakan kolom indeks ketiga, yaitu 0, 1, 2, 3. Jadi di sini 3 yang dimaksud adalah kolom sepalength ini. Jadi nanti sesinya ini mengambil semua baris pada kolom indeks 3. Jadi sebaris sampai bawah dari array setosa. Kemudian untuk yang satunya, yaitu untuk yang peta weight di sini, indeksnya titik 2,0. Jadi titik 2 sama seperti tadi, artinya itu semua baris, koma 0-nya merupakan kolom ke-0. Maaf, maksudnya kolom indeks ke-0. Jadi di sini kan peta weight di kolom D. Nah, peta weight ini merupakan kolom indeks 0. Jadi yang dimaksud di sini, slice-nya yang diambil itu semua baris dari pada kolom indeks 0 dari array setosa. Kemudian untuk yang Virginica, versi color dan unknown itu sama, cuma yang berbeda di sini merupakan array-nya. Jadi yang Virginica dari array Virginica, yang versi color dari array versi color, kemudian yang unknown dari array unknown. Kemudian selanjutnya yaitu perintah scatter. Scatter jadi buat membuat scatter plot-nya. Nah, scatter plot ini membutuhkan merupakan diagram dengan sumbu X dan sumbu Y, jadi membutuhkan nilai X dan nilai Y. Nah, pada perintah ini kita menggunakan nilai X-nya sepalength, kemudian nilainya peta weight. Jadi tinggal dimasukkan nilai di sini, nilai X-nya yaitu setosa underscore SL, kemudian nilai Y-nya setosa underscore PW.
Kemudian untuk colornya di sini red karena di perintahnya untuk setosa warna merah. Kemudian label itu agar kita tahu nanti yang warna merah itu namanya apa. Di sini namanya setosa. Kemudian untuk yang Virginica juga sama, yaitu yang underscore SL dan PW. Kemudian warnanya, yang bedanya warnanya yaitu blue. Kemudian labelnya Virginica. Kemudian yang versi color SLPW, kemudian colornya green, kemudian labelnya versi color. Kemudian yang unknown SL dan PW, kemudian colornya yellow, lalu labelnya unknown. Nah, selanjutnya ada perintah plt.legend. Nah, ini digunakan untuk menampilkan legendanya. Jadi ada keterangannya nanti. Kemudian ada plt.show untuk menampilkan scatterplotnya. Nah, kita dijalankan. Nah, ini yang dimaksud dengan legenda. Jadi ada yang keterangan. Nah, yang merah itu setosa, yang biru Virginica, yang hijau versicolor, dan yang kuning itu unknown. Kemudian terbentuk setiap titiknya sesuai dengan warna yang sudah dibuat dalam kode tadi. Kemudian yang selanjutnya, yang B, yaitu berdasarkan sepal width dan petal length. Untuk kodenya itu sama seperti yang atas tadi, cuma yang membedakan adalah variabel dan indeks slicing-nya. Jadi di sini variabelnya itu ditambahkan underscore SP dan PL karena sepal width dan petal length. Kemudian di sini slicing-nya indeks titik 2,2. Jadi artinya titik 2 berarti semua baris kan. Kemudian koma 2 itu kolom indeks 2. Di sini kan sepal width. Nah, kolom F. Nah, itu merupakan kolom indeks kedua. Itu 0, 1, 2. Jadi semua baris pada kolom indeks 2 dari array setosa. Kemudian selanjutnya yang petal length. Nah, di sini slicing-nya indeksnya titik 2,1. Nah, petal length kan di kolom E. Ini merupakan kolom indeks 1, 0, 1. Kemudian jadi artinya titik 2 itu semua baris dari kolom indeks 1 dari array setosa. Kemudian untuk Virginica, versicolor, dan unknown-nya sama. Yang membedakan hanya nama array-nya saja. Kemudian untuk proses scatterplot-nya juga sama. Yang membedakan di sini XY-nya. Jadi di sini X-nya diganti dengan variabel baru yang sudah dibuat di sini. Itu ada SP, ada PL. Kemudian ketika X-nya udah diganti, color-nya tetap sama dan labelnya juga sama. Kemudian ditampilkan di sini menggunakan plt.show dan legend untuk menampilkan legenda. Kemudian sudah tertampil. Nah, karena X dan Y-nya tuh beda juga, jadi hasil scatterplotnya juga berbeda. Lalu selanjutnya poin C yaitu sepal weight dan petal weight. Di sini kodenya sama, tinggal mengubah nama variabelnya. Di sini sepal SW dan PW untuk sepal weight dan petal weight. Kemudian berbeda lagi pada indeks slicing. Di sini titik 2,2 sama seperti tadi, artinya titik 2. Semua baris pada kolom indeks 2 pada array setosa. Di sini kan petal length-nya pada kolom indeks. Maksud saya sepal weight-nya pada kolom indeks kedua. Kemudian yang petal weight-nya yaitu yang D itu semua baris 0, semua baris pada kolom indeks 0 dari array setosa. Dan untuk yang ke bawahnya sama, yang beda di sini Virginica, versicolor, dan unknown. Jadi berdasarkan array-nya masing-masing. Kemudian di sini membuat scatterplotnya sama menggunakan plt.scatter, yang beda hanya X dan Y-nya. Di sini pakai SW dan PW. Sesuai dengan yang sudah dibuat ini, kemudian color dan labelnya masih sama. Lalu untuk menampilkan plt.show. Nah, sama. Dan berbeda juga karena X dan Y-nya juga beda. Kemudian selanjutnya yang D, yaitu sepal length dan petal length. Kodenya sama, cuma beda indeks slicing dan nama variabel. Di sini menggunakan SL dan PL untuk sepal length dan petal length. Kemudian indeks slicing-nya yaitu 2,3,
artinya sama seperti yang tadi. Titik 2 berarti semua baris, koma 3 berarti kolom indeks 3. Kemudian yang peta length itu kolom indeks 1. Jadi semua baris pada kolom indeks 1 dari array setosa. Kemudian untuk yang virginica, versicolor, dan unknown juga sama. Beda nama array. Kemudian untuk plt.scatternya juga sama. Cuma yang berbeda x dan y-nya di sini pakai variabel yang sudah dibuat ini karena ini dari sepalan dan peta length. Untuk color dan label juga sama seperti tadi, tetap setosa, virginica, versicolor, dan unknown. Kemudian ditampilkan plt.show. Nah, di sini tertampil. Nah, karena X dan Y-nya juga beda, jadi hasilnya juga berbeda di sini plotnya. Selanjutnya, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, di sini saya menggunakan scatter plot yang point D. Jadi, bagaimana pengelompokannya? Nah, di sini dilihat dari nilai X dan Y-nya. Di sini kan nilai X-nya itu sepal length, kemudian nilai Y-nya peta length. Jadi, dilihat, misalnya yang pertama nilai sepal length-nya 5,1. Jadi, di sekitar sini, kemudian peta length-nya itu 1,4. Jadi, di sekitar sini. Nah, di sini, kemudian untuk yang bawahnya misalnya 4,9. Kemudian di sini, kemudian peta length-nya itu 1,4. Jadi sekitar di sini. Nah, di mana titik-titik yang berdekatan ini kan yang warna merah ini kan setosa. Itu memiliki batas bawah lebih dari 0, kemudian batas maksimalnya kurang dari 6. Kemudian batas yang Y-nya, batas bawahnya itu lebih dari 0, dan batas atasnya kurang lebih 2. Nah, yang memiliki batas bawah dan batas maksimal yang sama ini bisa dikelompokkan menjadi setosa. Kemudian sama yang versicolor juga, ini kan mengelompok. Ini dikelompokkan menjadi versicolor. Kemudian yang virginica juga sama. Memiliki batas bawah dan batas atas yang berdekatan. Kemudian soal selanjutnya yaitu perhatikan data yang berjenis unknown, kemudian jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown tersebut. Nah, cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan perbandingan pola karakteristik antara data yang belum terdefinisi dengan data yang sudah diketahui, atau yang sudah didefinisi, misal setosa, versicolor, atau virginica. Kemudian dilakukan penyocokan antara batas bawah dan batas maksimal antara data yang sudah terdefinisi dengan yang belum. Kemudian, jika nanti ditemukan data yang tidak masuk dalam batas bawah atau data batas maksimal dari data yang sudah terdefinisi, itu bisa dikatakan merupakan data yang termasuk dalam kelas yang belum terdefinisi atau unknown. Kemudian, soal selanjutnya adalah buatlah paralel koordinat part dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Kemudian berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, kemudian ada hint, gunakan penakluat, dan operasi slicing. Nah, di sini yang pertama itu, di sini saya membuat variabel, di sini nama variabelnya atribut, kemudian membuat array, di sini isi array-nya merupakan atribut dari dataset iris. Jadi ada petal weight, petal length, sepal weight, dan sepal length. Kemudian di sini perintah for i in range len versicolor titik 2. Di sini perintah plt.plot. Kemudian parameternya itu ada x dan y-nya, di mana x-nya itu atribut, yaitu array dari atribut dari dataset, yaitu ada petal weight, petal length, sepal weight, dan sepal length. Kemudian y-nya itu merupakan slicing dari array setosa, di mana isi slicingnya itu indeks i, titik 2. I yang dimaksud di sini adalah berasal dari for i. Jadi for i in range len versicolor. Jadi i dari range panjang range dari versicolor. Jadi nanti agar nilai lainnya atau panjangnya setosa, virginica, dan versicolor ini sama. Kemudian ini nilai barisnya. Kemudian titik 2 kan kolomnya, karena y-nya itu yang dipakai semua nilai dari atribut ini. Jadi pakai titik 2, jadi dari kolom 0, 1, 2, 3. Itu ada 4 kolom.
nilai semua ini. Jadi titik 2. Kemudian color-nya di sini yang selesai diperintahkan untuk dikasih warna merah, yaitu red. Kemudian yang Virginica blue, lalu RG color green. Lalu untuk menampilkannya tinggal plt.show. Nah, di sini tertampil. Di sini X-nya ada petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Kemudian nilai Y-nya, dan di sini garisnya. Lalu selanjutnya, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada paralel koordinat plot. Jadi pengelompokannya adalah, di sini kan sumbu X-nya adalah petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Kemudian sumbu Y-nya adalah semua nilai dari atribut di sumbu X ini. Nah, sebagai contoh, misalnya petal width. Di sini kan yang paling rendah tuh 0, berapa gitu ya. Kemudian yang di sini yang paling tinggi kurang dari 3. Jadi dilihat di sini petal width-nya yang merah kan setosa, itu 0,2 di sini. Kemudian yang paling tinggi, misal kita cari yang paling tinggi, ada 2,3, yaitu dari maaf, di sini versi color ya. Kemudian cari, misal di sini ada 1,8, di sini ada 2,5 di Virginica. Yang biru ya di sini, 2,5 di sini. Jadi itu merupakan nilai petal width. Kemudian di sini yang garis terus ke atas ini nilai petal length. Misal yang paling rendah itu di atas 0 petal length. Di sini kan ada 1,4 di atas 0 udah. Kemudian ada 1. Nah, bukan nilainya di atas 0. Kemudian yang paling tinggi ada yang hampir 7. Di sini dilihat ada 6,6. Ada 6,9. Jadi nilai tingginya hampir 7. Kemudian yang sepal weight. Di sini kan terus ke atas ini merupakan sepal weight. Di sini nilainya misal ada yang 2 atau 2 lebih. Oh, ada 2,9. Terus ada yang 3, ada yang 2,5. Kemudian ada yang 2,8. Jadi itu nilai dari sepal weight-nya. Kemudian tinggi ada yang hampir 5. Jadi ada yang 3, ada yang 4,4, ada yang 3,4, ada yang 4,2. Kemudian sepal length di sini yang paling rendah mungkin ada yang 3 ke atas. Di sini ada yang 4,6, ada yang 4,9, ada yang 5, ada yang hingga terus ke atas sampai ke hampir 8. Ya, ada 6,7 gitu. Jadi untuk pengelompokannya itu garis lurus ini merupakan nilai petal weight, dan ini merupakan nilai dari petal weight, kan ini petal weight, kemudian nilainya dari sumbu Y ini. Jadi kurang lebih pengelompokannya begitu. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.